dengan perlawanan yang dimiliki, bahkan ada satu frigid glacier tadi yang mendelay. Namun sekarang dengan apa tergolong bakal Blazing Duel udah langsung terlihat, tapi Nail tertinggal sendiri bagian belakang, tapi Nail tidak bisa untuk menyelamatkan diri. Nail berhasil ditumbangkan di area mid. Mencoba untuk memberikan cancellation tadi terhadap Cadera, tapi Nail justru yang harus menelan damage paling banyak. Lagi-lagi komit terhadap Aboy. Ya. Ternyata belum berhasil untuk Onyx. Ya, dan bahkan kita bisa melihat bagaimana Geek mereka sudah pegang kendali untuk di Lord juga. Sepertinya mereka akan mendapatkan Lord ini. Tidak bisa didekatin secara kill point. Geek Fam mereka cukup jauh. Wow. Secara objektif, team fight mereka sangat rapi sekarang. Yap, dan wah, upaya lagi-lagi untuk mengunci keberadaan dari Aboy ternyata masih gagal. Karena ya itu ada Pride of Fight, ada Flicker juga yang mendelay waktu, dan akhirnya koneksi dari teman-teman Geek Fam ini berjalan dengan baik untuk bisa langsung nge-backup. Yap, dan lane jauhnya bakal dibiarkan berjalan mungkin ya. Wah, bagian bersama topnya. dengan dua wave loh itu. Udah dibiarin aja dulu di bagian bawah itu. Ya, midnya mau gak mau sekarang harus direlakan dengan Onyx. Mereka mempertahankan mid turret cukup panjang untuk inner mid mereka. Dan akhirnya sudah bisa dipecahkan juga. Lagi dalam keadaan terpressure untuk Onyx sekarang. Mereka akan mundur perlahan sembari melakukan setup defense, tapi Kiboy ini benar-benar kayaknya seperti Matador ngelihat Aboy ini. Wait, tidak kena ke arah siapapun, tapi Baloy sendirian. Baloy miss kali ini target yang ingin diambil, namun sekarang coba lihat pergerakan dari Gops. Walaupun dengan vengeance yang sudah diaktif, tapi tertinggal sendiri pakai belakang. Gops dilindungin. Untung ada Aboy. Yap, dengan hilangnya Baloyski membuat akhirnya dari Geek Fam tidak bisa mengawal Lordnya secara penuh. Sehingga akhirnya dari Geek memilih untuk mundur dulu. Seenggaknya ada base turret yang hancur dari bottom lane. Yap, dan juga memang timing masuknya untuk Baloy tadi yang dia sangat tereksos ya. Dari berbagai sudut juga kita melihat damage dari Speedy Level cewek masuk. Juga harus terkena dari Fist Crack tadi yang dilepaskan juga dengan Nail. Jadi terkunci habis-habisan tadi sehingga mau gak mau sekarang Geek Fam mereka harus preset yang dimana mereka masih berhasil untuk mendapatkan bottom base turret milik dari Onyx. Jadi mereka masih cukup unggul di sana dan Winter Crown sudah selesai. Itu dia. Yep, item yang cukup utama ya. Dan kalau kita melihat ternyata untuk Gobs-nya juga Warcry, War X punya, terus juga dia punya sebuah Legend Sword. Si Halberd kan nanti yang bakal di-build dengan dia. Wah, bisa banget sih untuk si Halberd akan semakin besar lagi damage-nya juga. Untuk bisa ngasih poke-nya. Dan mungkin nanti Blade Armor bisa terselip nggak sih? Item? Tadi aku kira dia pengen buat Blade Armor, nggak ternyata. Lebih kayak Vengeance saja cukup tadi nggak buat dari cewek. Diam dulu ya kalau buat Vengeance-nya. Oke. Dan kembali tenang Land of Dawn kali ini. Kembali untuk Onyx, mereka punya PR besar, land jauh. Dimana kebetulan base turretnya yang udah nggak ada. Ini bisa dieksploit abis-abisan sama Geek Fam. Dan cewek harus hati-hati, mereka hanya berdua. Ini benar-benar kumpul kayak begini ya. Wait, tidak connect ke siapapun. Bahkan sekarang dibalas langsung dengan satu close pathway. Tapi balas kita tinggal sendiri di bagian belakang. Akankah mereka bisa untuk membalikkan karya? Kenapa? Karena sekarang Cadera dengan Blazing Duetnya masih belum tertangkap ke arah siapapun. Karena dengan BMI dia pun bisa kabur lagi menuju ke jarak yang sangat-sangat aman. Dan sekarang mereka semua mundur teratur loh. Ya tadi hampir ada efek stun juga yang bisa menghentikan laju dari Cadera ya. Tapi thanks to Purify yang menyelamatkan dirinya. Sehingga bisa kembali lagi ke Battle Mirror Image. Tapi ini berarti kepalanya ada di Kiboy dan juga Baloyski ya Om. Yap, ketika kita melihat ada Avatar of Guardian ya di sana bakal ada team fight yang terjadi ya. Sama juga dengan Glorious Pathway. Dibuka langsung ada team fight. Oke. Dan Lord sekarang akan menjadi perebutan bagi kedua belah tim. Wave bawah, Masalahnya coba lihat lane tuh. bawahnya ini nih. Dan Cadera sekarang udah punya Malefic Gun. Oke. Pas item dia ya. Full item untuk Cloud sekarang bagi Cadera. Dan mereka bisa memaksakan tim fight sekarang karena di bagian bawah seharusnya sudah mulai show. Kalau buat Kairi-nya. Oke, tapi nggak mau terlalu terburu-buru juga karena kayaknya Geek Fam juga lumayan concern dengan adanya poke damage dari Suns. Yap. Poke damage yang kalau nggak dijaga ya tetap sakit ya. Berdiri di atas Void Crystal. Dan sekarang dua-duanya tampaknya bermain cukup safe. Tidak ingin terlalu memaksakan mendapatkan Lord ini. Masih di enhance Lord memang. Wah, ini Cadera tuh. Cadera yang penting dari stack yang dimiliki ini harus tetap ada. Bahkan baru sadar konsil udah terdengar. Glorious Pathway langsung dikeluarkan tapi Cadera untuk kali ini belum mau mengeluarkan karena Blazing Duel dia miliki, tapi Nailnya udah langsung menghilang dengan cepat. Bahkan untuk sekarang ada Blazing Duel dan juga Winter Crown yang dilakukan secara bersamaan dan menghilangkan Kiboy yang ketinggalan. Oke, menjadi pertukaran yang imbang 2 untuk 2, tapi ini kesempatan untuk Geek. Mereka bisa membuat adanya Lord jatuh ke tangan mereka karena lagi-lagi lane bawahnya. Lane bawah yang harus dibersihkan dengan Onyx juga, tapi Kairi. Oke, Kairi.
Mencoba untuk mencari informasi tapi kayaknya terlalu beresiko apabila Kairi tadi jauh lebih agresifnya. Ya, dan sekarang Cadera bisa join ya, karena bagian topnya juga sudah didorong. Jadi dua lane yang harus dibersihkan dengan Onyx sebelum mereka bisa mendapatkan Lord ini. Bagian bawah paling penting sebenarnya. Ini di bawah udah silaturahmi itu ntar lagi, tapi Kairi akankah dipaksa untuk mundur, tapi Kairi mencoba untuk bisa maju dan gagal kali ini. Ada freezer gelasnya tadi keluar Kapula, bakal blessing juga, dia udah goreng karena 2 orang tapi shutdown. Bahkan tuh kali ini cewek pun menjadi korban double kill didapatkan oleh Baikin. Baikin masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri walaupun ada efek bakaran di dalam tubuhnya. Dan bahkan ada efek butterfly juga tadi yang mengincar make hits, tapi ternyata damage utility dari Suns masih belum cukup. Sehingga 2 pemain hilang, Lord didapatkan oleh Gig. Defensif seperti apa yang akan dipertunjukkan oleh Onyx walaupun masih ada Suns, tapi tidak dengan remote manipulation-nya. Ya, tapi cewek Kairi juga tidak ada. Ini mereka lack of damage sekarang. Lord masih pelan, masih bisa ditahan lah. Untuk Onyx kalau mereka sabar menunggu, tidak terlalu agresif. Ya, dan hilanglah sudah. Satu bestar lagi yang ada di bagian atas, di bagian tengah mungkin akan menyusul sesaat lagi. Alright, dan satu base turret pun sudah mulai hancur di tangan dari Caderanya. Dan petaka akan muncul karena Lord di bawah akan segera merangsang masuk ke area defensif dari Onyx. Oke, Lord akan segera bertamu. Sebentar sekarang coba lihat ada efek bakaran dan juga efek yang kata dilakukan tadi. Bahkan dayanya pun langsung menghilang. The Blessing Duel bersama dengan Winter Crown Keeper-nya pun langsung menghilang. Base-nya terbuka dengan begitu bebasnya. Tapi Kairi masih berjuang bebas. Ada saja base-nya. Base-nya 2-1 untuk Gig. Ada apa dengan Onyx? Sang Raja Langit yang biasanya kita lihat di atas, sekarang mereka harus menjadi satu pengungsi di dasar klasemen.